Dampak wabah virus corona tidak hanya merugikan di sisi kesehatan saja. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, ya tak terkecuali di Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa wabah corona ini sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Dampak dari merebaknya wabah COVID-19 ini perlu benar-benar diatasi dengan penuh kejelian dan perlu melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Di Indonesia sendiri, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulasi ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Saya Nabila, seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pandemi COVID-19 ini telah menciptakan ketidakpastian yang belum terjadi. Dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, di mana jumlah pekerja yang telah dirumahkan dan terkena PHK akibat terdampak dari COVID-19 ini sudah menembus hingga 2 juta orang. Dampak selanjutnya itu dirasakan oleh perusahaan manufaktur, di mana PMI Manufacturing Indonesia mengalami penurunan hingga 45,3 pada Maret 2020. PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenaga kerjaan. Penurunan PMI ini terjadi karena banyak daerah yang terdampak COVID-19, sehingga penurunan utilitas industri manufaktur tidak dapat dihindari. Dampak lain yang dirasakan oleh Indonesia adalah dari sektor impor, di mana impor pada bulan Februari ini turun hingga 18,69% dibandingkan bulan Januari 2020. Impor pada bulan Februari ini terdiri dari impor migas dan non-migas, di mana impor non-migas lebih mendominasi. Selain itu, inflasi juga ikut menjadi dampak dari adanya COVID-19 ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, laju inflasi pada bulan Maret 2020 mencapai 2,96%. Inflasi ini disebabkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan, termasuk pada cabai merah dan cabai rawit. Dampak dari COVID-19 ini juga dirasakan oleh sektor transportasi, di mana untuk transportasi darat terdampak dari kebijakan pemerintah untuk social distancing dan physical distancing. Di mode transportasi udara dapat dirasakan dari penurunan frekuensi penerbangan sejak awal 2020. Sebanyak 12.703 penerbangan di 15 negara dibatalkan sejak awal Januari hingga Maret 2020. Di lain sisi, untuk mode transportasi laut, per Maret 2020 mengalami penurunan sekitar 15% akibat penurunan distribusi. Sedangkan dari sektor pariwisata juga terdampak karena adanya COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan, sektor pariwisata berpotensi kehilangan devisa hingga 50% akibat dampak COVID-19 ini. Kunjungan turis dari target 16 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk tahun 2020 diprediksi hanya akan terpenuhi sekitar 31,25% saja, atau hanya 5 juta wisatawan mancanegara. Maka bila disimpulkan bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu, negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulasi agar rakyatnya tidak kolaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Terakhir pesan dari saya, sebarkan narasi positif, jauhi provokasi, taati aturan pemerintah, gunakan protokol kesehatan, stay safe and stay healthy.